Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya akan membacakan Warta Lisan GKI Gondomono Semarang Minggu 6 September 2020 demikian. Yang pertama, Kebaktian Minggu. Kebaktian Minggu GKI Gondomono Semarang akan dilaksanakan kebaktian onsite atau di gereja pukul 7 untuk wilayah Bethsaida dan Efrata, pukul 9 untuk wilayah Philadelphia, Kanaan, dan Yordan. B. Kebaktian online, mulai pukul 5 sore via daring atau internet dengan YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Kata kedua, persekutuan keluarga. Persekutuan keluarga dilaksanakan pada hari Kamis 10 September 2020 pukul 7 malam via daring atau internet dengan channel YouTube GKI Gondomono Semarang. Saudara dimohon untuk mengikutinya. Mari saudara kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian dari NKB 3 bait pertama dan ketiga, Terpujilah Allah.
pencipta serta pemelihara langit dan bumi, Ia tidak meninggalkan perbuatan tangannya untuk selama-lamanya. Amin. Dan kasih Kristus menyertai saudara. Saudara, mari kita mensyukuri pengorbanan dan pengampunan dari Tuhan Yesus melalui Efesus 1 ayat yang 7 yang mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib, sehingga membuat kami mendapatkan keselamatan ketika kami mau bertobat di hadapan Tuhan. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih dan berkat-berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami, yang membuat kami sampai saat ini mampu mencukupi segala kebutuhan kehidupan kami dengan baik. Tetapi kami mengakui juga Tuhan, di dalam kehidupan kami masih banyak pelanggaran, masih banyak dosa
yang sering kali kami lakukan, kami katakan di dalam hidup kami. Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh bisa bertobat di hadapan-Mu, dan supaya kami kembali sungguh-sungguh merasakan kasih, merasakan berkat, mendapatkan keselamatan, perkenankanlah Tuhan. Secara pribadi, kami mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Dengan sukacita saudara, mari kita bersama-sama menerima berita anugerah dari Kolose pasal 3 ayat 13 sampai 14 yang mengatakan kepada kita demikian, saudara. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang kan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, untuk senantiasa mengalami kasih-Mu yang lembut itu, dan kami pun mampu saling mengasihi dengan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami hari demi hari, sehingga kasih-Mu, teguran-Mu mengubah kehidupan kami,
Kami pun mampu saling mengasihi dan menegur seorang dengan yang lain. Tuhan, saat ini kami merindukan, biarlah firman Tuhan mampu kami renungkan, mampu kami mengerti, dan nantinya ya Tuhan, mampu kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Bimbing kami Tuhan, di dalam kami membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yeskiel pasal 33 ayat 7 sampai 9. Demikian. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jemaat Tuhan, demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang setia merenungkan, mencari, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita mempunyai keinginan baik dari diri kita maupun dari orang-orang sekitar kita dapat hidup di dalam kebenaran. Artinya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan hidup sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan kita atau kehidupan orang itu. Saudara, tentu kita akan merasa kecewa kalau seandainya anak kita berbuat salah. Kita pun juga akan kecewa seandainya suami atau istri berbuat salah. Dan kita pun kecewa, jengkel kalau ada orang-orang sekitar kita berbuat jahat di dalam hidupnya. Saudara, itulah keinginan setiap orang, hidup di dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Saudara, tetapi sayang, kadangkala kita ini sungkan menegur orang ketika orang itu berbuat salah, ketika orang itu berbuat tidak benar. Kita sungkan untuk menegur orang itu. Banyak hal, saudara, yang menyebabkan kita menjadi sungkan atau tidak berani menegur orang bersalah. Yang pertama, saudara, karena kita berhutang budi. Kita sungkan karena orang itu baik. Kita sungkan karena orang yang berbuat salah itu sering menolong kita. Kita takut kalau kita menegur dia, maka dia tidak mau menolong kita lagi. Kita tidak mendapatkan pertolongan dia lagi. Sungkan karena kita berhutang budi. Atau yang kedua, saudara, kita malas menegur orang yang berbuat salah karena tidak ada hubungannya dengan kita. Kita tidak dirugikan oleh kesalahannya. Kita juga tidak dikecewakan
oleh kesalahannya karena tidak ada hubungannya dengan kita, sehingga kita malas untuk menegur orang itu. Kemudian yang ketiga, saudara, kita tidak mau, tidak berani, malas menegur orang berbuat salah karena takut dimarahi, takut dimusuhi, takut dicueki, takut dijauhi. Padahal saudara, 2 Timotius pasal pada 2 mengatakan kepada kita demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jemaat Tuhan, dalam ayat ini ditegaskan bahwa kita diminta untuk menegur kapanpun dan siapapun yang kedapatan bersalah tanpa kecuali. Jemaat Tuhan, seperti Nabi Yesaya, di dalam bacaan yang kita baca tadi ditegaskan bahwa Nabi Yesaya ditunjuk Tuhan, diangkat Tuhan, dilayakkan Tuhan untuk menjadi penjaga bagi kaum Israel. Nabi Yesaya juga diminta Tuhan untuk menyatakan firman Tuhan apapun itu, menegur umat Israel yang berbuat salah dalam keadaan apapun harus ditegur kalau umat Israel salah. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada konsekuensi yang harus didapatkan, diterima oleh Nabi Yesaya ketika dia menegur ataupun ketika dia tidak menegur. Konsekuensinya saudara, ketika ada orang jahat atau ketika kaum Israel berbuat dosa, Yesaya tahu dan tidak menegur, maka orang jahat akan mati dalam kejahatan. Kaum Israel juga akan dihukum karena kejahatan dan dosanya. Tetapi Yesaya juga harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan karena dia lalai dan tidak mau menegur umat Israel. Tetapi saudara, ketika Nabi Yesaya menegur bangsa Israel, ada konsekuensinya juga. Dia bisa aja dimusuhi, tidak didengarkan, bahkan dia bisa juga disakiti, diancam, bahkan juga bisa dia dibunuh karena keberanian Yesaya menegur bangsa Israel. Tugas yang berat. Tetapi Tuhan mengatakan, engkau harus menegur umat Israel, engkau harus menyatakan kebenaran supaya bangsa Israel juga boleh dan bisa berjalan di jalan Tuhan, berjalan di jalan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun berat, tetapi Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menunjukkan cara supaya Nabi Yesaya tetap mampu menegur dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan juga ingin supaya kita menegur orang-orang sekitar kita kalau mereka berbuat salah, siapapun itu. Saudara, supaya teguran kita ini didengarkan, supaya teguran kita ini mengubah orang itu, supaya orang yang tidak marah kepada kita, supaya orang yang tidak memusuhi kita. Bagaimana caranya? Menegur dengan baik, menegur dengan tepat. Ada dua hal, saudara. Yang pertama, mari kita menegur orang didasari dengan kasih. Menegur orang didasari dengan kasih. Artinya saudara, menegur bukan bertujuan untuk menjatuhkan, menegur bukan bertujuan untuk menjelek-jelekan, menegur bukan bertujuan untuk mempermalukan orang itu di hadapan banyak orang. Tetapi saudara, menegur orang semata-mata untuk
kebaikannya, supaya orang itu mengakui, menyadari kesalahannya, bertobat dan bisa mengubah diri menjadi lebih baik. Menegur semata-mata didasarkan kasih untuk kebaikan orang itu. Kemudian yang kedua, di samping didasari dengan kasih, menegur harus dilakukan dengan cara yang tepat. Menegur harus dilakukan dengan cara yang tepat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tepat di sini artinya yang pertama tepat hati. Tepat hati. Jangan menegur ketika orang itu masih panas hatinya. Jangan menegur ketika orang itu masih marah. Jangan menegur ketika orang itu masih punya dendam. Tetapi tegurlah orang itu ketika hatinya sudah tenang. Tepat hati. Kemudian juga tepat tempat. Menegur jangan di depan banyak orang. Tetapi sebaiknya menegur pas hanya berdua saja. Ditegur pas tempatnya. Kemudian yang ketiga, menegur tepat waktu. Jangan pas dia sibuk. Tetapi mari kita mencoba menyampaikan teguran kita pas dia masih nyantai. Dia pas nyantai, tidak sibuk, tidak melakukan perkara, tapi dia santai. Sehingga Bapak Ibu kalau teguran kita tepat, artinya didasari dengan kasih, kemudian juga dilakukan dengan cara yang tepat, tepat hati, tepat tempat, tepat waktu, maka saudara, teguran kita ini akan membuat seseorang tidak marah, tidak menolak, tidak membenci kita, tetapi ia akan mencoba menerima teguran kita. Dia akan berubah dan dia akan tetap dekat dengan kita. Sehingga Bapak Ibu, teguran yang didasari dengan kasih itu akan mengubah dan mendekatkan orang-orang sekitar kita kepada kita saat hening bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik di surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kekal, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita memanjatkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa saudara. Kami mengucap syukur ya Tuhan di firman-Mu yang menegur kami, supaya kami berani menyatakan kebenaran, berani menegur ketika ada orang yang salah, orang yang jahat di sekitar kami, sehingga kami pun mampu membuat orang-orang sekitar kami menjadi baik. Saat ini kan berdoa ya Tuhan untuk gereja Tuhan GKI Kodomono ini. Kami mengucap syukur di masa pandemi corona ini
Tuhan masih memakai GKI Gondomono untuk melayani umat, melayani masyarakat. Jika kami rindu ya Tuhan, biarlah majelis jemaat, para aktivis, dan seluruh anggota jemaat GKI Gondomono tetap di dalam penyertaan berkat Tuhan, sehingga kami pun tetap dipakai Tuhan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa kegiatan yang masih dilakukan ya Tuhan, baik kegiatan di gereja maupun kegiatan online, biarlah menjadi berkat, menguatkan anggota jemaat di dalam kehidupan sehari-hari. Kami berdoa bagi yang sakit ya Tuhan, biarlah obat-obatan yang dimakan, yang diminum, perawatan dokter dan para medis, dan juga doa serta cinta kasih dari semua orang dipakai Tuhan untuk menyehatkan, menyembuhkan saudara kami atau diri kami yang sakit. Berdoa bagi kami sekeluarga ya Tuhan, biarlah kami boleh tetap semakin dekat, semakin saling mengasihi, semakin mampu saling menegur, saling menerima, saling mengampuni dan mengakui dosa di tengah-tengah keluarga kami, sehingga keluarga kami pun tetap hidup di dalam kebenaran. Kehadiran-Mu boleh menguatkan kami, cinta kasih-Mu boleh mencukupkan kami. Berdoa bagi orang tua yang bekerja di dalam rezeki yang cukup, berdoa bagi anak-anak yang setia mengikuti sekolah secara online, biarlah mereka juga boleh mengikuti dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa, biarlah Tuhan memakai pemerintahan kami dari tingkat pusat sampai daerah untuk menanggulangi pandemi ini, untuk menjalankan roda pemerintah dengan baik, sehingga kota Semarang, Jawa Tengah maupun provinsi yang lain, Indonesia dan dunia tetap akan menjadi semakin baik. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa syafaat kami. Amin. Saudara, dengan penuh syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 13500000998 atas nama GKI Gondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Mari saudara, kita bersukacita, kita memberikan persembahan kita yang terbaik.
Jemaat dimohon berdiri. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Tuhan semesta alam, Bapa kami dalam surga, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau sudi menerima persembahan yang diserahkan oleh anak-anak-Mu. Dan berkatilah agar persembahan ini dipergunakan untuk pengabdian kepadamu dan perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. mari kita terus mewujudkan kasih agar semakin mampu menjadi berkat bagi sesama kita, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Amin.